Ada yang ingin Rizik bebas sebelum 2024. Buat apa ya? Rizik memang bukan politisi. Tidak pernah gabung partai apalagi nyalek. Namun Rizik terlibat dalam sederet kontestasi politik. Punya masa yang cukup banyak dan militan adalah garansi bahwa Rizik akan selalu dilirik oleh para politisi untuk membantu mereka memenangkan kontestasi politik. Rizik secara aktif terlibat dalam Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Tak tanggung-tanggung Rizik mengerahkan segenap kekuatan FPI untuk membantu klien politiknya. Luar biasanya Rizik berhasil membungkus agenda politik dengan jubah agama. Rizik direkrut oleh salah satu tim ses Anies atau tim ses AHY. Saya tidak tahu persis siapa yang merekrut. Namun agendanya jelas, yaitu menjegal Ahok. Dalam Pilkada DKI 2017 putaran pertama, Rizik belum jelas ada di tim Anies ataupun AHY. Namun pada putaran kedua, Rizik ada di tim Anies. Keberhasilan Rizik mengerahkan massa untuk demo berjilid-jilid patut diacungi jempol. Mungkin itu prestasi terbesar Rizik dalam mengerahkan massa untuk demo. Rizik juga berhasil membuat Ahok tidak hanya terjegal di Pilkada, tetapi juga masuk bui. Sebuah prestasi fantastis yang membuat posisi tawar Rizik naik di mata politisi. Terbukti meskipun berada jauh di sana, Rizik masih dilibatkan dalam Pilpres 2019 oleh Prabowo. Beberapa tim ses Prabowo sampai berkunjung ke Arab Saudi menemui Rizik sebagai simbol bahwa Rizik mendukung Prabowo. Harapannya umat Islam yang pro dengan Rizik bakal milih Prabowo. Rizik bahkan benar-benar meminta pendukungnya untuk memilih Prabowo. Dengan pengaruh yang masih cukup besar, Rizik kemungkinan besar punya backup yang kuat. Bohir-bohir yang melindungi Rizik yang mungkin selama ini membiayai kehidupan Rizik di Arab Saudi. Hal itu juga yang membuat Rizik bertindak sesuka hati. Baik aparat ataupun hakim juga terlihat segan dan tidak bisa tegas kepada Rizik. Jika tak ada kekuatan yang membackup Rizik, mungkin sudah sejak lama masuk bui. Saat ini Rizik terlihat bekerja sendiri seperti tidak ada bohir yang membela. Hitungan-hitungannya, membela Rizik saat ini belum ada untungnya. Paling para bohir hanya ingin memastikan jika Rizik harus bebas sebelum Pilpres 2024. Sebab jasa Rizik masih dibutuhkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya memprediksi hukuman Rizik tidak akan lama, paling mentok 2 tahun. Rizik mungkin akan bebas menjelang Pilpres 2024. Sesaat setelah bebas, mungkin dia akan bergabung ke salah satu tim capres. Rizik sendiri tidak mau melewatkan Pilpres 2024 di penjara. Selain bisa menaikkan popularitas dan posisi tawar, Rizik juga punya misi memenangkan capres yang bisa mewujudkan NKRI bersyariah. Saya yakin dia ingin hukumannya tidak sampai melewati 2024 kalau perlu mendapatkan vonis bebas. Kita bisa melihat vonis yang akan diterima Rizik jika cuma 2 tahun dan sudah bebas sebelum Pilpres 2024. Ada dugaan Rizik dibantu dan dilindungi oleh bohir. Selanjutnya, jika setelah bebas lalu Rizik langsung bergabung dengan salah satu capres, sudah dipastikan bohir ada di kubu itu. Misalnya jika Rizik bebas sebelum 2024, lalu Pilpres 2024 Anies bisa maju dan Rizik berada di tim ses Anies, maka kemungkinan besar bohir Rizik adalah JK. Seperti yang sudah kita ketahui, JK adalah orang yang mengorbitkan Anies. Lebih-lebih kita sudah pernah melihat kerjasama antara Anies, JK dan Rizik di Pilkada DKI 2017. Contoh lain, jika Rizik bebas sebelum tahun 2024, lalu pada Pilpres 2024 AHY bisa maju dan Rizik berada di tim ses AHY, kemungkinan besar maka bohir Rizik adalah SBY. Contoh lain, jika Rizik bebas sebelum tahun 2024, lalu pada 2024 Prabowo bisa maju dan Rizik berada di tim ses Prabowo, maka kemungkinan besar bohirnya adalah Prabowo. Kita tunggu saja perjalanan Rizik selanjutnya. Suka tidak suka, selama pemerintah tidak bisa tegas, maka Rizik akan terus terlihat dalam setiap Pilpres atau Pilkada dan membuat gaduh. Saat ini misi bohir Rizik hanya memastikan bahwa Rizik tidak akan dihukum lama agar Pilpres 2024 Rizik bisa melibatkan diri. Saya sih berharap ada kejutan dari para hakim. Saya berharap hakim memberikan vonis yang cukup berat ke Rizik, setidaknya agar Rizik melewatkan Pilpres 2024 di penjara. Saya kira hal ini penting agar Pilpres 2024 lebih kondusif, tidak gaduh, tidak ada lagi cebong dan kampret, serta agar masyarakat tidak terpecah belah. Artikel ini ditulis oleh Ayas. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja.